Halo hai, selamat datang di channel Alur Film. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Secret Love dirilis tahun 2010 lalu. Film ini dibintangi oleh Yeon Jin Seo bersama Yoo Jin Tae. Secret Love adalah film yang menceritakan tentang kisah cinta segitiga seorang penulis yang bernama Yeon Yi dengan si kembar yang bernama Jin Woo dan adiknya bernama Jin Ho. Bagaimana alur ceritanya? Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke inti filmnya. Check it down. Kisah ini menceritakan awal pertemuan Jin Woo dan Yeon Yi ketika berlibur di sebuah gunung, di mana Jin Woo tidak sengaja menolong Yeon Yi yang hampir terjatuh saat sedang menaiki jembatan gantung. Berawal dari situ, mereka berdua akhirnya saling jatuh cinta. Lalu scene berganti di mana Yeon Yi sempat salah paham, dia mengira kalau yang ia lihat di kafe adalah Jin Woo sang kekasih. Dia tidak tahu kalau sebenarnya itu adalah adik kembar Jin Woo yang bernama Jin Ho. Melihat hal itu, Jin Ho bahkan tidak mencoba memberitahu siapa dirinya. Dia menganggap kalau kesalahpahaman Yeon Yi adalah sesuatu yang lucu. Lalu, secara diam-diam, ia meninggalkan kafe itu dan tak lama Jin Woo datang. Yeon Yi tampak kebingungan melihat Jin Woo yang tadi dia lihat ada di dalam kafe justru berada di luar. Singkat cerita, Jin Ho pun pergi meninggalkan Korea untuk melanjutkan pendidikannya ke Kanada. Sementara Jin Woo dan Yeon Yi memutuskan untuk menikah. Di hari pernikahan mereka sempat terjadi kejadian lucu di mana saat Yeon Yi ingin menyarungkan cincin ke tangan Jin Woo. Cincin itu terlihat longgar. Meskipun begitu, pernikahan mereka tetap berjalan hikmat dan lancar sampai selesai. Bulan demi bulan pun berlalu. Malangnya, Jin Woo mengalami sebuah kecelakaan hingga membuatnya terbaring koma di rumah sakit. Hal itu membuat Yeon Yi menjadi hancur. Ia sangat kesepian dan hidupnya seakan tidak memiliki arti tanpa kehadiran sang suami. Setiap hari ia menghabiskan waktu merawat Jin Woo di rumah sakit, sambil menunggu keajaiban tiba hingga Jin Woo segera terbangun. Singkat cerita, Jin Ho akhirnya kembali pulang ke Korea untuk menjenguk saudara kembarnya yang tengah koma tersebut. Lalu Yeon Yi menjemputnya ke bandara meskipun dia tak pernah tahu tampang iparnya tersebut, karena mereka belum pernah ketemu sama sekali. Sesampainya di bandara, Yeon Yi sangat kaget melihat wajah Jin Ho yang sangat identik dengan wajah sang suami. Tiba-tiba, Yeon Yi pingsan karena kaget ditambah kelelahan menjalani aktivitas sendiri. Lalu Jin Ho membawanya pulang dengan mengendarai mobil milik Yeon Yi. Sesampainya di rumah sakit, Jin Ho menangis di hadapan Jin Woo yang terbaring tak sadarkan diri. Akhirnya, Jin Ho memutuskan tinggal sementara di rumah Yeon Yi. Yeon Yi tampak seperti menjaga jarak dengan Jin Ho, meskipun kehadirannya sangat meringankan beban hidupnya. Jin Ho merasa miris dengan keadaan Yeon Yi yang tak terurus semenjak suaminya koma. Ia mencoba untuk membuat kakak iparnya ceria seperti dulu lagi. Ia juga mengajak jalan-jalan untuk sekedar menghirup udara segar. Pada malamnya, Yeon Yi membacakan sebuah buku untuk Jin Woo. Tiba-tiba, ia menangis dan memaksa Jin Woo sadar dari komanya. Keesokannya, seorang wanita datang untuk menjenguk Jin Woo. Dia bercerita tentang perasaannya kepada Jin Woo, di mana, secara diam-diam ia menyukainya sejak pertama kali mereka bertemu, namun ia tak ingin mengganggu kebahagiaan pernikahan Jin Woo dan istri. Lalu, perempuan itu menciumnya, tanpa ia sadari, ternyata Yeon Yi mendengar dan menyaksikan kejadian itu di balik pintu rumah sakit. Yeon Yi terkejut melihat Jin Woo yang bereaksi saat wanita itu menciumnya. Sesaat setelah wanita itu pergi, ia lalu memaksa Jin Woo untuk bercocok tanam dengan keadaan Jin Woo yang masih koma. Ia berharap agar Jin Woo bereaksi. Tapi sayang, Jin Woo tak bereaksi seperti yang ia harapkan. Sementara, Jin Ho tanpa sengaja menyaksikan kejadian tersebut, ia merasa terharu melihat Yeon Yi yang sangat menderita karena tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin. Saat mereka kembali ke rumah, Jin Ho melihat Yeon Yi tak sadarkan diri di kamar mandi. Ia lalu mengangkat tubuh Yeon Yi ke kamar tidur. Tak sengaja, ia membaca diari milik Yeon Yi yang menceritakan segala perasaannya terhadap Jin Woo saat pertama kali ketemu. Keesokan harinya, Jin Ho mengajaknya jalan-jalan. Tapi, Yeon Yi masih menjaga jarak dengannya, hal itu membuatnya merasa kesal. Sedangkan di rumah sakit, Jin Woo sempat berhenti bernafas sebentar. Keadaannya semakin kritis, ia akhirnya dibawa ke ruangan ICU. Dokter berkata kepada Jin Ho bahwa saudara kembarnya untuk selamat sangatlah tipis kemungkinan.
Mendengar vonis dokter, ia merasa sangat terpukul, begitu juga dengan Yeon Yi. Ia merasa bersalah karena telah meninggalkan Jinwoo sendirian di rumah sakit. Hari demi hari pun berlalu, ia mencoba ikhlas menerima kenyataan kalau Jinwoo akan segera meninggalkan dia untuk selamanya. Untuk mengenang kebersamaannya dengan Jinwoo, ia pun pergi ke sebuah gunung di mana tempat mereka pertama kali bertemu. Di jembatan gantung itu ia mengalami trauma karena ketinggian dan hampir saja terjatuh. Saat melihat itu, Jinho menolongnya dan membawanya pergi dari jembatan itu. Jinho sempat berkata bahwa, "Aku tidak percaya kalau aku akan menggendongmu untuk yang kedua kalinya." Yeon Yi heran mendengar pernyataan itu, ternyata yang menolongnya di awal film adalah Jinho, dan bukanlah Jinwoo. Karena sejak saat itu Yeon Ji jatuh cinta dengan orang yang telah menolongnya, yang dia pikir adalah Jinwoo suaminya. Pada malam hari, Yeon Yi dan Jinho bercerita banyak hal hingga larut malam, dan tanpa disadari, mereka berdua mulai terbawa suasana dan berpelukan hingga bibir mereka saling bersilaturahmi. Sejak hari itu, mereka berdua semakin dekat, dan mulai nyaman satu sama lain. Saat perjalanan pulang, mereka berdua berteduh di dalam mobil, dan hujan sangat deras. Di dalam keadaan yang sangat dingin, mereka kembali terbawa suasana dan terjadilah percangkulan serabi lempit dalam mobil itu. Dalam waktu yang bersamaan, Jinwoo yang sedang berada di rumah sakit tiba-tiba tersadar dari komanya. Setelah aksi mantap-mantap mereka selesai, Jinho mencoba meyakinkan Yeon Yi agar tidak perlu merasa menyesal. Jinho berkata, "Kalau semua ini bukanlah sebuah kesalahan, dari awal kita memang saling mencintai, dan aku yakin kalau di alam sana nanti, Jinwoo juga akan turut bahagia melihatmu bahagia." Tiba-tiba ponsel Yeon Yi berdering, ia sangat terkejut mendengar kalau itu adalah panggilan telepon dari Jinwoo. Dia pun bergegas menuju ke rumah sakit. Di mana, mereka berdua berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa, meski rasa canggung sangat terlihat jelas di wajah mereka. Singkat cerita, Yeon Yi kembali melihat wanita yang menjenguk suaminya di rumah sakit di waktu sebelumnya. Dia pun mengikutinya dan melihat Jinho yang tengah membetulkan tali sepatu wanita itu yang terlepas. Perempuan itu tampak kecewa mengetahui kalau pria yang menolongnya di gunung bukanlah Jinho. Melihat itu Yeon Yi marah kepada Jinho. Di dalam ketegangan itu Jinho malah kembali mengajak Yeon Yi bercocok tanam di ruangan rumah sakit. Dan hampir saja ketahuan oleh Jinho yang perlahan-lahan sudah mulai bisa berjalan lagi. Beruntung, ritual intim itu mereka tuntaskan dengan cepat tanpa masalah. Tak lama setelahnya, Jinho pun akhirnya kembali ke rumah. Tanpa mereka sadari, Jinho mulai curiga dengan gelagat istri dan adiknya yang terlihat sangat berbeda. Sementara, Yeon Yi dan Jinho menjadi galau bagaimana cara untuk memberitahu Jinho tentang hubungan terlarang mereka. Keesokan harinya, Jinho pergi ke salon dan memotong rambutnya persis dengan model potongan rambut Jinho. Entah dengan alasan apa dia melakukan itu. Setelahnya, Jinho mencarikan tempat tinggal untuk kembarannya. Hal ini dikarenakan, dia merasa kurang nyaman dengan kehadiran Jinho di rumahnya karena wajah mereka yang identik. Ia takut Yeon Yi menjadi bingung atas dua orang berbeda dengan wajah yang sama di dalam satu rumah. Di sini, kita juga baru tahu, kalau kebiasaan saudara kembar ini saat masih muda yaitu suka bertukar posisi untuk mendapatkan gadis-gadis yang mereka inginkan, namun mereka sudah berjanji untuk meninggalkan kebiasaan berbahaya mereka itu dimulai saat Jinho menikah dan Jinho pergi menuntut ilmu ke negeri Kanada. Sebenarnya di Cina juga bisa nuntut ilmu. Di sini juga terungkap kalau sebenarnya Jinho telah berbohong kepada Yeon Yi yang mengaku kalau dialah yang menolongnya di gunung pertama kali. Dia sengaja memanfaatkan kesedihan Yeon Yi agar bisa merasakan serabi lempit nan aduhai milik Yeon Yi di saat Jinho sedang koma. Di rumah Jinho persis berpenampilan seperti kembarannya, hal itu hampir saja membuat Yeon Yi salah paham dan dia pun marah terhadap aksi suaminya itu. Sementara di tempat lain, Jinho merasa sangat sedih karena kesembuhan Jinho membuatnya telah kehilangan serabi lempit Yeon Yi, dasar adik laknat. Setelah selesai bercocok tanam di kamar mandi, Yeon Yi sempat salah menyebut nama Jinho dengan menyebut nama Jinho. Hal itu membuat kecurigaan Jinho semakin besar. Tanpa sengaja, Jinho menemukan ponsel milik Jinho di sofa rumahnya, ia lalu menyimpan HP tersebut. Keesokan harinya, Yeon Yi menelepon Jinho untuk mengajaknya bertemu agar sawahnya dicangkul. Namun, ia tidak menyadari kalau yang menjawab panggilannya itu adalah Jinho sang suami.
Sesampai di sana, ia langsung memeluk Jinho karena sudah tak tahan ingin merasakan tongkat kepunyaan Jinho. Ternyata, tanpa ia sadari kalau yang ia peluk adalah suaminya sendiri. Jinho yang terbakar api cemburu sempat berniat untuk menghabisi nyawa Yeon-yi yang telah berselingkuh dengan kembarannya, namun ia mengurungkan niatnya karena Yeon-yi bermain dengan nafsu yang menggebu-gebu. Tak berselang lama Jinho pun pulang, tak sengaja ia memergoki Jinho dan Yeon-yi yang sedang asik menikmati peraduan mekanik. Di sini, Yeon-yi menyadari kalau suaminya telah mengetahui hubungan terlarangnya dengan Jinho, dan Yeon-yi pun marah besar karena Jinho telah menipunya, dasar wanita. Dia selingkuh tapi dia juga yang marah. Semenjak kejadian itu, Yeon-yi memutuskan untuk meninggalkan rumah suaminya. Singkat cerita, Jinho mengajak adiknya untuk bertemu di jembatan gunung untuk membicarakan permasalahan mereka berdua. Di sisi lain seorang wanita datang menemui Yeon-yi, dia mengakui kalau dia adalah korban Jinho dan Jinho, yang bertukar peran agar bisa tidur dengannya. Ia juga bilang banyak wanita lain yang jadi korban si kembar. Hal ini juga termasuk Yeon-yi sendiri. Yeon-yi sangat terkejut ketika mengetahui kalau Jinho telah membohonginya. Scene lalu berpindah di mana terjadi perdebatan di jembatan gantung antara Jinho dan Jinwo. Jinwo merasa kecewa dengan Jinho yang telah tega meniduri istrinya. Padahal, mereka berdua telah berjanji untuk berhenti melakukan tukar peran setelah dia menikah dengan Yeon-yi. Namun, Jinho berdalih karena dia hanya ingin menghibur Yeon-yi yang saat itu sedang dalam keadaan sedih. Jinho juga mengaku kalau dia bahkan sudah mulai tumbuh benih-benih cinta kepada Yeon-yi. Mendengar itu, Jinho pun marah besar dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Sedangkan, Yeon-yi segera menuju dalam perjalanan ke jembatan itu untuk bertemu dengan Jinwo dan Jinho. Singkat cerita, tanpa sengaja Jinho membuat Jinwo hampir terjatuh. Dengan sekuat tenaga Jinho mencoba menahan dengan memegang tangannya, namun hal itu terlihat sia-sia karena malah membuat mereka berdua sama-sama terjatuh dari jembatan. Yeon-yi yang baru saja sampai di sana, ia tidak menemukan keduanya. Namun, ia hanya menemukan liontin milik Jinwo. Di akhir film, Yeon-yi mendapatkan surat dari Jinho yang ternyata masih selamat setelah terjatuh dari ketinggian. Namun ia harus kehilangan kedua kakinya setelah diamputasi. Setelahnya, dia memutuskan untuk kembali ke Kanada. Di dalam isi surat itu Jinho juga berpesan agar Yeon-ji menjaga dirinya baik-baik setelah kematian sang suami. Di akhir, Yeon-yi mempertanyakan hatinya, dia tidak tahu siapa di antara keduanya yang paling dia cintai, apakah suaminya atau Jinho. Dia bahkan tidak bisa mengenal keduanya dengan baik. Lalu film pun selesai dengan Yeon-yi yang berstatus janda muda tak beranak.